Selamat datang kembali. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih materi yang Anda bagikan, khususnya temuan dari bab 13 buku Why We Sleep. Fokusnya ke hal-hal modern yang sering dah kita sadari, tapi bisa ngerusak tidur. Mulai dari gawai sampai minuman sebelum tidur. Anda mungkin suka nanya, kok susah tidur ya? Nah, jawabannya jangan-jangan ada di kebiasaan kita sehari-hari. Tepat sekali. Misi kita kali ini yaitu mengurai secara ilmiah gimana sih elemen-elemen modern kayak cahaya layar, terus alkohol, suhu kamar, bahkan pil tidur sama alarm. Gimana semua itu secara saintifik ganggu kemampuan alami tubuh kita buat istirahat dan ya memulihkan diri. Kita lihat ya apa kata sains di baliknya berdasarkan data ini. Mungkin Anda juga pernah ngalamin kan? Kayak, main ponsel malam-malam terus jadi susah tidur. Atau udah minum alkohol biar bantu tidur, besoknya malah lemes. Nah, mari kita bedah yuk kenapa bisa gitu, sesuai temuan di materi ini. Kita mulai dari yang paling umum dulu kali ya, cahaya. Ya, bener. Penemuan lampu listrik itu ngubah malam kita banget. Materi ini menekankan gimana cahaya buatan, apalagi pas malam, itu kayak nipu jam biologis utama di otak kita. Namanya nukleus suprachiasmatic, itu pusat jam internal kita. Jadi otak mikirnya, matahari belum tenggelam gitu. Akibatnya produksi melatonin, hormon tidur, itu jadi ketekan. Dan kayaknya nggak semua cahaya sama ya efeknya. Cahaya dari gawai kita ini katanya punya pengaruh khusus. Di iPad sama baca buku fisik. Hasilnya, yang pakai iPad tuh butuh waktu lebih lama buat ngantuk, tidur REM-nya, yang fase mimpi yang penting buat memori dan emosi, lebih pendek, dan paginya lebih susah bangun seger. Wah, ini menarik banget ya. Soalnya relevan banget sama kebiasaan banyak orang sekarang. Terus, gimana dong dengan anggapan kalau alkohol itu minuman penutup malam yang oke? Kok banyak yang percaya gitu ya, padahal katanya dampaknya buruk? Jadi dia neken bagian otak depan, korteks prefrontal, yang ngontrol impuls. Makanya kita awal-awal ngerasa lebih rileks atau ya lebih sosial gitu. Tapi efeknya ke pola tidur, justru ngerusak. Ngerusak gimana tuh tepatnya? Bisa dijelasin lagi? Oke, pertama, alkohol itu bikin fragmentasi tidur. Maksudnya, tidur kita jadi kepotong-potong sama periode bangun singkat-singkat yang sering kita nggak ingat. Hasilnya, tidur jadi nggak nyegerin sama sekali. Kedua, dan ini penting, alkohol itu salah satu penekan tidur REM paling kuat yang diketahui. Padahal fase REM ini vital banget buat memori, belajar, sama kesehatan emosi. Jadi ya kualitas tidur anjlok, meskipun mungkin kita ngerasa tertidur lebih cepat. Oke. Selain apa yang kita minum atau lihat, lingkungan fisik juga penting ya. Sumber ini nyinggung soal suhu ruangan. Betul sekali. Jadi, biar bisa mulai tidur, suhu inti tubuh kita tuh harus turun beberapa derajat. Nah, di dunia modern ini, kadang pemanas atau AC yang settingannya kurang pas bisa ngehambat proses alami ini. Ini katanya relevan banget buat penderita insomnia. Menurut temuan ini, mereka seringkali punya suhu tubuh inti sedikit lebih tinggi. Kenapa? Karena sistem saraf simpatik mereka tuh respon lawan atau larinya lebih aktif. Menariknya, ada studi nunjukin kalau mendinginkan tubuh dari luar, misalnya pakai pakaian khusus gitu, ternyata bisa bantu mereka tidur lebih cepat dan lebih nyenyak. Kualitas tidur NRM-nya juga meningkat. Masuk akal. Terus ada juga nih solusi instan yang sering dicari orang. Pil tidur. Kayaknya materi ini agak keras ya pandangannya soal ini. Iya, bisa dibilang gitu. Ditekankan banget kalau pil tidur, mau yang generasi lama atau baru, itu pada dasarnya cuma bikin kita kayak pingsan ringan, itu bukan tidur alami. Cara kerjanya mirip alkohol, dia nenangin aktivitas sel saraf di otak. Akibatnya pola gelombang otak pas kita tidur karena obat itu beda sama tidur yang beneran. Dan pasti ada konsekuensinya dong ya. Tentu, selain rasa pusing atau grogginess besok paginya, ada juga potensi gangguan memori. Terus, beberapa studi nyebutin ada peningkatan resiko kesehatan lain, plus resiko ketergantungan. Dan ada juga yang namanya rebound insomnia, jadi insomnia malah tambah parah pas kita berhenti minum obat. Analisis besar nunjukin manfaat pil tidur baru ini seringkali nggak lebih baik dari placebo. Makanya terapi kayak CBTI itu, terapi perilaku kognitif untuk insomnia, fokusnya ngubah pola pikir sama kebiasaan tidur. Itu yang direkomendasiin jadi penanganan lini pertama. Lebih aman, lebih efektif buat jangka panjang. Terakhir nih, sesuatu yang kita anggap normal banget, alarm.
kok disebut tindakan tidak alami? Agak kaget juga sih dengarnya. Ya, karena memang gitu adanya. Bangun karena dipaksa alarm itu memicu lonjakan stres buat jantung sama sistem kardiovaskular kita. Tubuh kita ngerespons dengan ledakan aktivitas sistem saraf simpatik tadi, yang lawan atau lari itu. Beda banget sama kalau kita bangun alami, prosesnya kan bertahap dan lebih lembut buat tubuh. Oke, jadi kesimpulannya jelas banget ya dari paparan ini. Banyak banget aspek kehidupan modern kita, cahaya biru dari gawai, terus salah kaprah soal alkohol, suhu kamar yang kurang pas, ketergantungan sama pil tidur, sampai alarm pagi, itu semua ternyata secara aktif ganggu banget proses tidur alami kita yang sebetulnya esensial banget. Dan kesadaran soal gangguan-gangguan ini, ya seperti yang dijabarkan di materi Anda ini, itu langkah pertama yang krusial banget. Dengan paham kenapanya di balik layar, Anda jadi bisa bikin pilihan yang lebih bijak buat ngelindungin aset berharga ini. Ini bukan cuma soal berapa lama tidurnya, tapi kualitasnya yang bener-bener bikin pulih. Nah, mengingat gimana lingkungan modern kita ini udah secara fundamental ngubah cara kita tidur, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan. Kira-kira langkah kecil apa ya yang sadar yang bisa Anda coba malam ini? Untuk mulai merebut kembali sedikit aja kendali atas tidur alami Anda dari salah satu pencuri tidur yang barusan kita bahas ini. Coba pikirin deh, satu aja perubahan sederhana.